Shalom, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan publik. Saya atas nama Dr. Sanjara Mujati akan mempresentasikan slide 2 dan 3. Berikut teman saya Irene Christine Bariuk akan mempresentasikan slide 4 dan 5. Berikut slide 6 dan 7 akan dipresentasikan oleh Fitria Erlianti Tuga. Slide 8 dan 9 akan dipresentasikan oleh Jemi Seprianto Kalirabe. Slide 10 dan 11 akan dipresentasikan oleh Ina Yunarti Tamonop. Slide 12 dan 13 akan dipresentasikan oleh Jibrili Karmelita Derangdulu. Teori perencanaan publik. Perencanaan atau planning adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi. Berikut ada 3 sisi proses perencanaan. Yang pertama, sisi proses. Fungsi perencanaan adalah sebagai proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua, dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pemimpin menggunakan pengaruh dan wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi. Yang ketiga, dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan, dengan siapa yang akan melakukannya. Yang berikut ada inti perencanaan. Inti perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Yang berikut ada pembedaan perencanaan. Pembedaan perencanaan ada 2, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan non-nasional dan atau regional. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan sektor serta tujuan. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Irene Christine Bariut. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi pendekatan dan koordinasi perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini terdiri dari 4. Yang pertama itu perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional, dan perencanaan mikro. Perencanaan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Perencanaan makro ini biasanya dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitan dengan perencanaan sektoral dan perencanaan regional. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan sektor. Maksudnya itu kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan karakteristik serta tujuan. Yang ketiga itu perencanaan regional. Perencanaan regional ini menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan ini akan dilakukan. Yang keempat itu perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala terperinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran dari perencanaan yang tadi saya sebut, perencanaan makro, perencanaan sektoral, dan perencanaan regional. Yang berikut kita masuk dalam fungsi perencanaan. Fungsi dari perencanaan ini adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan. Ada 2 sistem perencanaan publik. Yang pertama itu sistem strategi. Sistem strategi biasa disebut dengan perencanaan jangka panjang. Jadi rencana strategi ini adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu rencana operasional. Rencana operasional ini terdiri dari 2. Yang pertama rencana sekali pakai.
di mana rencana yang ini adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan segala dibubarkan setelah tujuan ini tercapai. Yang kedua itu rencana permanen. Rencana permanen adalah pendekatan yang sudah distandarisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya. Yang berikut sistem perencanaan. Sistem perencanaan ini mencakup 4 pendekatan dan dalam rangkaian suatu perencanaan. Yang pertama itu politik, yang kedua itu teknokratik, dan yang ketiga partisipasif, keempat atas bawah, dan yang kelima bawah atas. Baik, demikian dari presentasi saya. Saya akan berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yaitu 1. Penyusunan rencana, 2. Penetapan rencana, 3. Pengendalian pelaksanaan rencana, 4. Evaluasi pelaksanaan rencana, 3. Siklus perencanaan publik. Unsur pengambilan keputusan yang sangat penting dalam perencanaan adalah proses mengembangkan dan memilih langkah-langkah yang akan diambil untuk menghadapi masalah yang dialami organisasi sektor publik. Kalau Rabe, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fitri Tungga mulai dari slide 8 sampai slide 9. Dalam mencapai perencanaan yang efektif ada banyak hal yang seringkali menjadi halangan, seperti yang pertama itu kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi. Yang kedua itu kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan. Pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan. Yang ketiga itu kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Dalam siklus perencanaan publik, terdapat tahap-tahap pelaksanaan perencanaan publik sebagai berikut. Yang pertama itu evaluasi pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Yang kedua itu organisasi pendukung perencanaan, penetapan asumsi perencanaan. Yang ketiga itu kriteria evaluasi hasil perencanaan, indikator program. Demikian hasil presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman yang berikutnya. 4 teknik perencanaan publik. 5 langkah dalam proses perencanaan, terutama tingkat perencanaan dan manajemen secara umum, yakni yang pertama, tujuan dasar, dan yang kedua, studi dan analisis, yang ketiga, rencana atau persiapan kebijakan, yang keempat, implementasi dan pengaruh, dan yang kelima, pemantauan dan umpan balik. Secara garis besar, 4 langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang organisasi adalah yang pertama, menetapkan sasaran, dan yang kedua, merumuskan posisi organisasi pada saat ini, yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran, dan yang keempat, menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Berikut dalam praktik perencanaan pemerintah daerah ada 5 ragam tingkat perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan komprehensif. Perencanaan komprehensif dalam lingkup geografis biasanya berupa wilayah organisasi secara keseluruhan. Skala waktunya biasanya jangka panjang dan unsurnya tertentu pada geografis, pembangunan ekonomi, transportasi, penggunaan lahan, fasilitas masyarakat, kegunaan publik, karakteristik keterbatasan lingkungan, dan peluang rekreasi.